Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Hainal Videos. Oke, video sekarang kita akan membahas tradisi Ramadan yang selanjutnya. Sebagaimana janji saya yang di video kemarin, kali ini kita akan membahas tradisi Ramadan yang selanjutnya, yaitu nuzul Quran. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau tradisi nuzul Quran ini nggak hanya terjadi di desa ya, maksudnya tidak cuma dirayakan di desa, tetapi di pondok-pondok, di lembaga pendidikan juga merayakan tradisi nuzul Quran. Nah, apa sih nuzul Quran itu? Kita akan membahas selengkapnya di video kali ini. Namun sebelum kita membahas, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman semua yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe sekarang juga. Nyalakan sekarang juga lonceng atau notifikasinya, oke teman-teman, sehingga ketika saya nanti upload video terbaru seperti sekarang, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan kita akan memulai ke pembahasan nuzul Quran. Oke, istilah nuzul Quran ya, nuzul Quran itu merupakan sebuah, ya kalau di Indonesia sih lebih ke hari peringatan sih. Jadi sebuah hari peringatan yang digunakan untuk memperingati turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita tahu kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya, sebagaimana ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, jadi di bulan Ramadan itu di dalamnya itu Al-Quran, maksudnya pada Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu, kenapa kok istilahnya itu nuzulul Quran, kok enggak Inzalul Quran atau Tanzilul Quran ya. Jadi ini kalian harus tahu dulu ya, kalau Al-Quran itu istilahnya ketika Al-Quran itu diturunkan itu ada tiga. Ada yang Nazzala yunazilu, ada yang Anzala yunzilu, ada yang Nazala yanzilu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai Nazzala yunazilu, tanzilan ya. Istilah ini kita bisa temui di surat Al-Insan ayat, nggak tahu ayat berapa, lupa ya, saya nggak hafalan Quran soalnya. Jadi bunyi ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan ya. Itu yang anzala yunzilu, yang nazzala yunzilu tanzilan. Kalau yang istilah anzala yunzilu inzal itu kita bisa temukan di surat Al-Qadr yang kalian pasti semua hafal ya. Bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, memakai istilah anzala. Kemudian yang ketiga, istilah nazala itu kita bisa temui di potongan ayat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, di situ ada dua ya, ada anzala sama nazala. Nah, dari ketiga ini kita semua sepakat ya bahwa Al-Quran ketika diturunkan ada tiga istilahnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari yang Nazzala yunzilu tanzil. Ya. Nazzala yunzilu tanzil itu merupakan istilah di mana Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah atau langit bumi, langit pertama itu diturunkan ke bumi itu sesuai kejadian. Jadi hasbal waqa'i ya. Sehingga dari sini itu muncul yang namanya asbabun nuzul ya, itu yang Nazzala yunzilu tanzil. Kemudian yang kedua yang anzala yunzilu inzal, itu merupakan proses turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz secara utuh 30 juz menuju ke Baitul Izzah atau langit dunia, langit yang pertama. Nah, itu istilah dari anzala yunzilu inzal. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua ulama itu sepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Semua ulama sepakat. Tapi ulama itu tidak bisa menebak yang turun pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran utuh 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, atau jangan-jangan 17 Ramadan ini Al-Quran turun dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur menuju ke bumi. Itu ulama tidak bisa menebak. Sehingga para ulama itu mengambil jalan tengah, pakai saja istilah nuzul dari nazala yanzilu nuzulan ya, sehingga itu mempermudah. Sekarang kita pikir lagi lah, kalau misalkan istilahnya itu tanzilul Quran atau inzalul Quran, itu sebenarnya benar, malam
turunnya Al-Quran. Cuman jika kita melihat satu-satu, yang pertama lafaz inzal dulu ya. Lafaz inzal itu kalau sudah kedengaran orang-orang Islam Indonesia ya, terutama yang santri yang sudah ngaji banyak, istilah inzal itu pasti menujunya itu ke situ. Istilahnya itu sudah jorok gitu. Ya kan seperti itu kan inzal. Coba apa persepsi atau apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata inzal coba. Nah, masa kalian nggak tahu? Ya, ini saya tunjukkan ya. Yang nggak tahu biar kalian tahu. Jadi istilah inzal itu merupakan istilah air mani keluar. Coba kalian kalau kalian belajar kitab yang menerangkan hubungan suami istri, istilah inzal itu pasti keluarnya mani, sehingga oleh ulama ini nggak dipakai karena istilah inzal itu sudah jorok kalau menurut persepsi orang Indonesia, orang Islam Indonesia ya, terutama Jawa, terutama lagi santri gitu. Kalau yang nggak santri mungkin nggak tahu gitu. Nah, makanya di sini ulama pakai kata nuzul Quran yang lebih aman. Meskipun ulama tidak bisa menebak secara pasti apakah pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah secara utuh, atau jangan-jangan pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya itu Al-Quran dari Baitul Izzah menuju ke dunia. Meskipun ulama tidak bisa menebak secara pasti, mereka tetap punya pendapat masing-masing ya. Ada yang pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah juga ada. Ya kalian cek sendirilah ya, masa saya terangkan semua. Oke, sebagai kesimpulan dari penjelasan tadi, kenapa kok kita pakai istilah nuzul Quran, kok enggak inzal Quran atau tanzilul Quran? Yang pertama, inzal Quran kok enggak kita pakai karena lafaz inzal itu sudah tidak benar kalau menurut persepsi orang-orang yang pernah ngaji kitab, khususnya orang Indonesia Jawa yang pernah nyantri ya. Karena pikiran mereka kalau inzal ya keluarnya air mani, makanya istilah ini tidak dipakai oleh ulama karena bisa merancukan makna. Nah, kemudian yang kedua, kok enggak pakai istilah tanzil Quran? Kenapa? Karena bisa saja pada tanggal 17 Ramadan itu malah Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Makanya di sini lafaz tanzil itu enggak kepake karena bisa saja maknanya itu bukan itu. Nah, sehingga di sini ulama lebih amannya mengambil istilah nuzul ya. Kalau nuzul kan turun. Nah, turun kalau dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah itu kan turun. Istilahnya kan turun, tetap turun kan? Begitu juga dengan dari Baitul Izzah menuju ke dunia sesuai dengan kejadian itu juga turun. Makanya di sini nuzul. Kalau nuzul turun. Nah, semuanya sama-sama turun berarti itu yang paling benar di situ. Maksudnya yang paling aman gitu. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Jika ada salah penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kaitannya itu enggak boleh diada-ada. Ini harus sesuai dengan riwayat gitu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan maksudnya saya ngutip dari kitab Tafsir Jalalain ya. Cuman sebatas itu yang saya tahu, dan mungkin kalau ada dari teman-teman semua yang lebih tahu, lebih banyak, silakan kalian tulis di kolom komentar sebagai wawasan untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya karena ini sudah mepet lebaran ya. Mungkin saya teruskan mengenai tradisi Ramadan atau saya ganti ya. Ya nggak tahu lah, nanti lihat kondisi. Pokoknya video kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, entah itu masalah nahwu atau masalah tradisi Ramadan. Pokok kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.